Benedetta, bukan Benedetta, gold lane harusnya nih. Coba 1, 2, 3, ha! Oh, bener kan gue? Oke, siap. Bener. Jadi Bocili Boy yang menggunakan Matildanya ternyata swapnya telat gitu Iya, doang. udah gue bilang kan pasti Aprilia, karena dia tadi kalau lu sadar Aprilia pakai damage rata-rata Aprilia kecuali Ruby. Oke, Aprilia menggunakan damage-nya dan Esmeralda-nya bakal dikeluarkan di arah atas. Memang Rams ini seorang player yang sukanya main hero-hero yang konsisten gue rasa ya. Betul banget, tapi ternyata bakal coba dipaksa di depan sana. Ada satu buah ejector menuju ke arah seorang Kiss, tapi yang ternyata yang dilempar bukan purple buff-nya. Dan itu menurut gua sayang banget kalau purple buff-nya dibuang, mungkin ada sedikit waktu ya kan untuk seorang Ozzy mendapatkan satu buah Little Wonder. Dilempar ke arah belakang, dipaksa begitu saja dan Retribution diamankan dengan cukup baik, tapi ternyata Retri-nya agak sedikit warkop, diamankan last hit oleh seorang Kyle. Waduh, Kyle lagi-lagi mendapatkan Little Wonder-nya di arah bawah di sana, dan Rams sekarang di arah atas. Actually Rams-nya loh yang menang lane-nya di sini, mendapatkan trade yang lebih unggul. Ya, di early pasti kayak gitu. Karena absurd damage yang dimiliki oleh seorang Rams ini bakal sakit banget, dan tentunya seorang Pakuito dia nggak punya lifesteal kan, agak sedikit berat, dan satu buah soul bloom dipakai begitu saja, dipaksa dengan satu buah Stardust Dance yang membuat dia sedikit terkena damage lumayan, seperempat darah, struggle di offlane, cukup menarik. Iya betul sekali, dan sekarang Kidsnya dengan pating yang bagus. Udah ejector, lihat udah ada follow up di sana, harus terpaksa untuk menggunakan flicker, tapi ditumbangkan begitu saja. Seorang Fuzzy Stain berhasil mendapatkan kill yang pertama. Oke, bahkan kali ini lihat dari seorang Ozzy berhasil mendapatkan satu buah gold buff di arah top lane. Para pemain dari tim XCN agak sedikit lebih sabar dulu menunggu permainan dari tim OP Esports, dan dibuka dengan Falling Star Moon. Ada knockdown strike di sana. Apakah para pemain dari tim XCN bakal memaksakan keadaan di saat mereka tidak memiliki keunggulan seperti ini? Iya betul sekali, dan inilah mid-nya actually udah di push down. Dia mendapatkan level lead dan LOP Esports udah level 4. Duranya level 4, tapi yang dapetin posisi lebih bagus OP Esports di sini, di mana nggak bisa lagi. Dikeluar begitu saja sampai Lexi Barbie gak bisa maju ke depan, dan bahkan flame shot telah dikeluarkan ya. Bukan flame shot, itu upgrade 2 Isunshin. Iya, benar banget. Lihat panah asmaranya dari Isunshin aja tadi terlalu jauh, dan bahkan di depan sana Turtle diamankan dengan cukup baik. Di sini Lexi Barbie tak bisa masuk ke dalam karena ada Meteor Shower yang dimiliki. Di arah bottom lane, Alecto Vanoblo telah dikeluar, berubah menjadi satu bola ikan semua, dan tak mau lagi lebih lanjut. Soul Bloom dan juga Gaining One bakal bisa menumbangkan kali ini. Jadi Magic digunakan, masih ada satu bola ejector dengan absurd damage-nya, masih terlalu survive. Meanwhile di arah top lane, Rams-nya agak sedikit bebas ya, Birko. Iya betul sekali. OP berhasil mendapatkan keunggulan dari First Blood-nya dan juga keunggulan pressure untuk mendapatkan turtle pertama tanpa ada kontes sama sekali. Exchange inilah yang mereka harus lakukan, gak boleh terlalu overcommit. Betul sekali. Musuh dapat pressure di arah turtle, nggak usah, kita tunggu aja, kita tunggu sampai ada momen lebih bagus. Tapi di arah atas, lihat Rams menjadi target, Unstoppable Force digunakan, ejector keluar, tapi kenanya teammate sendiri. Dia berhasil untuk flicker kabur di sana, Uji. Karena flickernya berhasil digunakan, gak berhasil tertangkap, jadilah seorang Pakuito yang ternaning-ninanung. Sedangkan itu para pemain dari tim SCN kali ini sepertinya jungle-nya udah mulai dimakanin satu persatu, diganggu pergerakannya. Gaining One dikeluarkan dan dipanggil satu buah YSS dan berhasil datang, tapi tak ada impact, tidak ada team fight sama sekali. Iya betul sekali, dan Rams ini well played banget sih. Dari tadi dia mainnya ya, dari game pertama, game kedua juga dia solid banget, game ketiga apalagi nih sekarang playnya bagus banget. Unstoppable Force digunakan, mau coba untuk mendapatkan suatu, tapi Guiding Wind yang sangat bagus dari seorang Bocili Boy. Ditambah lagi Bocili Boy ini berhasil memancing satu buah Unstoppable Force di saat Bapak Turtle yang takut air mau muncul 14 detik lagi. Genesis One sudah didapatkan oleh seorang Kyle, dan Limejira juga Pocket Screen Miguel ke arah belakang, dan bahkan Kyle-nya hampir saja tumbang dan masih berhasil selamat. Flicker telah dikeluarkan dan sayangnya tidak berhasil mendapatkan satu poin pun. Iya betul sekali, nggak dapat apa-apa, dan di sana menggunakan flicker. Udah battle spell, udah ulti, nggak dapat apa-apa. Nah ini menjadi pertanyaan sih. Soalnya itu juga tadi bukan cuma dia yang ulti loh, Deadly Magic sudah digunakan juga. Betul banget. Nah 2 ultimate dan 1 battle spell digunakan untuk nothing berhasilnya. Oke, lihat Unstoppable Force ke arah belakang, langsung Threshold ke sana, tapi yang berjuang ada seorang Lexi Barbie yang bukan Lexi titik, tapi kali ini lihat Alecto Vanoblo mengejar dengan satu bola sakit, berhasil didapatkan, dan Harley-nya pun tumbang. Pakuito di arah belakang sana, lihat Pirko menang semua damage yang dimiliki, tapi ternyata satu buah hit
Panahnya menancap ke arah seorang Pakito. Iya, dan Rams masih coba maju, tapi ada Lycan Faust yang sangat bagus menumbangkan, mendapatkan double kill untuk seorang Ozzy di sini. 4-2 adalah skornya. Tadi trade-nya 2 untuk 1 buat tim OP. Trade-nya nggak bagus. Tambah lagi Turtle, bukan cuma 2-1. Turtle, Lito Wanderer di bawah nge-push, turretnya nggak bagus sama sekali, Mirko. Gak bagus sama sekali. Ini benar-benar bencana. Ini yang dari tadi kita bilang harusnya XCN tidak ikuti tempo OP. OP buat tempo, kita cari tempo sendiri, tapi akhirnya mereka ikut-ikutan, mereka yang ditumbangkan. Bener banget Mirko, tapi di arah top lane sana seperti Pakito bakal coba di-ganking. Melihat permainan dari tim XCN udah bakal standby on position, 4 player yang standby di arah top lane. One by one situation, masuk ada panah asmara seperti Pak Wito harusnya udah tahu di sana bakal ada orang, tapi ternyata langsung ada Ozzy is coming, mencoba untuk menjemput di arah top lane sana. Cover yang luar biasa, tapi ternyata 4 player dari tim OP juga bakal ikutan team fight. Cover yang cepat bahkan dari seorang jungler. Well played banget dari ini, dari tim yang OP. Iya, Ozzy-nya sih bagus banget sih. Dari rotasinya dia baca banget ya tim musuh mau ngapain, dia langsung rotasi ke arah atas di mana timnya masih belum ada di sana. Dan sekarang, mungkin jadi tangkap, tapi guiding win sekali lagi bagus banget di sana. Mereka berhasil mendapatkan pressure di arah atas. Fallen Star telah dikeluarkan, fokus menuju ke arah turretnya dan gak berhasil. Mirko hampir saja, tapi ini masih belum berhasil. Sedangkan dari Harley-nya belum mendapatkan satu buah target yang empuk untuk dipaksa dari Limit dan juga Poker Trick. Iya, betul sekali. Dan XCN ini ya, mereka udah berada di posisi dimana 3000 gold lead buat OP Esports. Mereka harus mainnya lebih safe lagi karena ini mereka coba untuk rotasi ke arah tengah, Meteor Shower ada. Mereka coba ke arah atas, musuhnya punya pressure di arah atas. Jadi di sini tuh mereka nggak punya winning lane. Satu yang dia bisa punya, potong rotasi dari Roger. Bener. Potong rotasi Roger. Jadi dia kasih 2 orang, Lexi dan juga Bocili Boy, berada di arah rumput. Ini kayak gini nih, dia di rumput tengah. Tahan aja, either dia dapat Uzi atau dia dapat Cengel. Siapapun yang didapatkan itu bakal bagus buat mereka. Sekarang kelihatannya udah ada fight, Final Blow digunakan ke arah belakang, tapi Phantom Slash-nya baru kena ke orang Ozzy. Gak ada orang lagi, Fallen Star tidak kena, tapi Fuzzy bakal ditumbangkan begitu saja. Dan Meteor Shower yang sangat bagus di arah belakang. Dan sekarang masih bisa kabur seorang Aprilia. Mereka coba masuk lagi, ada Poker Trick, Flicker bakal digunakan oleh seorang Ercan, tapi ada Kid coming kali ini. Ozzy segera mau terpana satu dan dilepaskan begitu saja satu buah purple buff-nya. Cutting yang baik dari para pemain dari tim XCN. Mereka memotong rotasi dari para pemain tim OP yang membuat tim fight-nya pun kalah. Memasakkan keadaan di arah top lane, tapi ternyata gak dapetin apapun. Iya, nggak dapetin apapun, dan itu udah ada turtle yang spawn di sana dari turtle camp buat gak ada Vengeance. Tapi Dede Bocang udah nggak ada Vengeance. Masih ada Meteor Shower yang dikeluarkan di sini untuk zoning para tim XCN West Bandit dari turtle kali ini. Tapi lihat health bar-nya sekiranya digunakan kepada Ercan. Ercan langsung ditumbangkan, tidak, masih bisa kabur dari arah belakang. Harus hati-hati banget. Ada Rams yang baik, berhasil mendapat satu buah taman, tapi ternyata di sana malah 2 yang harus hilang. Ditukar dengan 1 saja Bocili Boy. Kali ini permainan yang luar biasa dari seorang Esmeralda Rams yang melihat kalau dia satu potensi memaksakan keadaan dari Ozzy untuk dapetin satu buah turtle terlalu dalam. Ketika itu dipaksa dipok, dan bahkan ketika dia kabur di flicker begitu saja. 3 loh tadi trade-nya, 3 untuk 1, tambah lagi turtle, tambah lagi talent yang di bawah. Rugi banget ini, dimana XCN bisa mulai comeback lagi. Gold lead-nya yang tadi 3000 buat OP, sekarang 1000 buat tim XCN. Dan di arah atas Aprilia menang lagi dalam segi clear dan juga segi trade, menggunakan final blow untuk nge-clear wave di atas. Ya, tapi lihat rotasinya udah mulai menuju ke arah top lane. Aprilia pun sadar dia menuju ke arah boost, dan diambilkah? Tidak berhasil diamankan. Ada satu bar retribution menuju ke arah belakang. Kalau jadi pilihan, masih ada satu buah hujan api. Kali ini nggak berhasil mendapatkan siapapun. Belum bisa dapat apa-apa, tapi oh my god, Aprilia hanya berhasil mendapatkan satu buah poin. Kali dipotong begitu saja, satu buah segmen dan bahkan di sini panahnya menumbangkan Pak Wito. Pak Wito pun hilang, 2 player dari tim OP Esports harus hilang. What happened OP Esports? 2 untuk 0 lagi-lagi, dan tarotnya harus ditumbangkan di arah tengah. XCN mirip banget sama gameplay game pertama ya. Mereka tunggu, bikin tempo sendiri, dan ini yang tadi kita bahas. Ini yang mereka harus lakukan untuk menang. Sama juga dengan OP, nggak boleh tadi itu nggak sih, cangganya tuh recall tapi nggak ada vision di arah atas. Betul banget. Harusnya dia recallnya di dalam tahap kedua. Oke, tapi ternyata lihat Aprilia kali ini dia berhasil mencolong 1 poin kill penting yang bahkan bisa nge-trade 2 poin kill tanpa balas dari Aprilia. Lihat
Dia memaksakan pergerakan di arah top lane, membuat tamu saya sedikit kebingungan. Paling Star di arah bottom lane, membuat seorang Pakvito harus mengeluarkan knockout strike-nya. Kali ini dia juga gak boleh terlalu terburu-buru untuk teamfight, karena di arah top lane kita bakal bisa lihat masih ada satu timnya yang bertahan untuk clearing minion, sedangkan Benedetta rotasinya lebih cepat dibanding Tamus untuk menuju ke arah Lord. Iya, dan Lordnya bakal langsung hadir di sini. Habis kita lihat item buildnya dari semua playernya. Lihat buildnya Yisun Shin, BOD, WON langsung. WON-nya respect banget, gila. Respect banget dia tuh sama second item loh dia. Iya, Second makanya. item WON. Respect banget, pilihan yang cukup berani. Pilihannya berani banget untuk one by one situation, mungkin melawan seorang Roger. Pakvito ataupun Roger sekalipun. Meteor Shower telah digunakan. Kali ini clear minion di arah mid udah cukup baik, walaupun turret mid mereka sudah pecah. Baris oke, masih ada kesempatan untuk tim OP, tapi XCN yang penting jangan sampai kemakan tempo dari tim OP. Iya, masalahnya XCN udah mendapatkan pressure di arah atas dan juga di bawah menggunakan push dari Benedetta dan juga Esmeralda. Dan sekarang lihat Lordnya udah sekarat banget, bakal langsung ditembakkan uncontested. Gak bisa diapa-apain oleh tim OP Esports. Dan ini bakal menjadi pertanyaan buat OP. Apakah mereka bisa bertahan? Harusnya bisa sih dengan sana. Harusnya bisa dengan sana. Bisa. So far bertahan, tapi mereka kehilangan mungkin. Ini Lordnya enhance enggak kan? Lordnya belum enhance, masih Satu Lord turret pertama. inhibitor lah mungkin. Kayaknya Bisa. nggak inhibitor sih. Kayaknya bakal semuanya hancur kecuali inhibitor. Iya mungkin. Kayaknya bisa sih begitu itu ya. Tapi kalau mereka keculik aja, Oh, di tengah tuh spawnnya. spawnnya tengah, atasnya masih jauh. Oke. Mereka harus manipulasi wave dengan benar Atas sih. sih, ini. atas. Iya. Mereka atas. Clearing di samping dulu biar semuanya datang pada waktu yang sama. Clear atas, ya kan. Bawahnya di clear, tengahnya Hujan udah pasti api ke-clear. telah dikeluarkan kali ini oleh seorang Shin. Sedangkan satu buah Holy Crystal dapat oleh seorang. Mau coba di-clear terlebih dahulu. Meteor Shower menuju ke arah Bapak Laut yang terhormat, dan sepertinya langsung hilang begitu saja. Alex Okan membawa ke arah belakang, tapi ternyata di ejector atau memfors menjadi pilihan. Aprilia. Satu poin diamankan. Aprilia pun harus tumbang bakar. Mirko kali ini turret di arah mid saja, dan atas yang hilang, di bawah pun belum hilang Mirko. Iya. Defense yang luar biasa bagus dari para pemain dari tim XCN kali ini. Yang terculik gua kira dari OP, tapi ternyata terbalik. Terbalik bener, ejectornya bagus banget sih di sana ya. Dia bener-bener timingnya bagus. Final blow-nya pas keluar dia langsung ejector, tidak kasih waktu buat Aprilia menggunakan Eye for an Eye. Nah, Shadow Twin Blade ini baru bro, OP banget Harley kalau udah pakai ini bro. Sakit banget damage-nya. Iya. Karena sana semua nggak bisa nahan semua damage kita. Tapi lihat di arah bottom lane, bakal coba dipaksa menuju ke arah turret yang kedua. Informasi telah diberikan oleh seorang Fazi. Di jungle ada 3 player dari tim ejector. XCN. Ejector menuju ke arah seorang Ran. Bakal coba dipaksa, satunya terakhir Meteor Shower telah dikeluarkan. Pakvito masih mau lebih, tapi ternyata saya fokus terhadap tier 2 turret di arah bottom lane. Coba dipaksa, nggak ada ejector, nggak ada apapun. Memilih untuk mundur, ini adalah keputusan yang cukup baik, dan bakat Eagle-nya berhasil dapetin satu. Fazi, Alex Sofano pun kehilangan Harley. Oh my god, bahkan dibalikan keadaan dari tim XCN kali ini. Wow, play banget, banyak sudah digunakan. Masih coba untuk maju ke depan, masih menggunakan Meteor Shower, tapi guiding win-nya bagus banget dari seorang Lexi dari awal sampai akhir ya. Dari game pertama, guiding win-nya itu mantep banget, dan di sini Bocili timingnya Boy. juga. Bocili Boy. Bocili Boy yang pakai. Iya, Lexi tumbang. Saking keseringan lihat Lexi menggunakan Matilda dari game 1 sama game 2. Iya. Dan bahkan kali ini Lexinya yang tumbang termakan, dibalikin keadaannya. Gua kira tadi XCN yang berhasil dapetin momentum karena dia ngejar, dia fokus intens banget di arah bottom lane, tapi ternyata Mirko ketika Lexi Berbinya terlalu offside, dan bahkan dia belum dapetin poin kill yang harusnya seorang Harley early game mendapatin pick-off yang bagus dengan Harley support. Dari Bocili Boy langsung ejector, found Soul Force, dan dia bakal ditumbangkan, tapi masih menggunakan Circling Eagle untuk coba kabur. Akhirnya Lycan Pounce bakal tapi dihabiskan. ternyata Lexi harus mundur. Lihat seperempat darah terakhir, mid lane menjadi pilihan untuk para pemain dari tim XCN, di cutting oleh seorang Erchan. Tapi di sana Kids dapetin satu buah pom-pomnya. Ram mencoba untuk mundur, Polystar pun mencoba dikeket menuju ke arah sana untuk clear minion terlebih dahulu, dan ternyata Meteor Shower. Oh my god, semprotannya kencang, semburannya kuat. Waduh, Meteor Shower-nya benar-benar 100 di sana, dan ini bakal menjadi banget. hal yang fatal buat tim XCN yang tadi mendapatkan keunggulan. Sekarang diputar balikan lagi Sakit situasinya. banget, ternyata semburan maut dari seorang Chang'e. Kali ini lihat Kopi itu selalu gini ya, selalu gini dari game pertama. Oke, kasih game 2 udah mulai baca, game 3-nya close, tambah lama lagi. Tapi itu nggak boleh seperti itu sih. Nggak boleh, Kalau bener. dia beneran seperti itu gameplaynya, Iya. kalau bermain di best of 3 itu agak berat loh. Bener, Apalagi bener.
Apalagi Best ketika of dia five nanti. masuk ke MDL, Iya. pasti tim-tim dari yang sudah menunggu di regular season udah siap adaptasi dengan Benar, cepat. betul sekali. Dan ini bakal menjadi Lord Camp yang kasih lihat Lord udah spawn di Land of Dawn By Fruity. Oke, sedangkan luar udah ada 2 player dari tim Exchange standby. Hujan api telah dibuka, vision terlihat dengan cukup jelas. Beberapa player dari tim OP Esports sudah standby di arah bottom lane untuk mencoba untuk tim fight di Lord yang terhormat. Iya, di sini masih ada Little Wondernya dari tim OP Esports. Mereka juga mendapatkan pressure di semua lane. Jadi ini agak berbahaya buat tim Exchange untuk coba membuka. Mereka membuka untuk reset dan akhirnya berhasil. Dan itu worth it banget sih buat tim Exchange yang sekarang memang lagi agak behind ya dalam segi team fight-nya, dalam segi pressure-nya. Mereka kalau bisa nge-reset aja udah bagus banget. Yang penting mereka ikutin tempo sendiri, bikin tempo sendiri dengan menggunakan semua lane ke push dulu. Dari sini Benedetta sama Esmeralda-nya harus fokus banget untuk mendapatkan pressure di side lane. Oke. Tapi kali ini para pemain dari tim XCN kayaknya mereka udah melihat posisi dari tim OP Esports yang dimana mereka mencolek-colek. Hujan api telah dikeluarkan, Meteor Shower juga udah dikeluarkan untuk clearing minion di arah mid lane. Pakuitonya bakal coba untuk nge-cutting dari belakang. Flanking yang dilakukan bakal mengarah ke arah seorang Harley karena nggak ada visi di sana. Udah ada seorang Harley dan tapi di sini dan bisa diamankan oleh seorang Kids dengan cukup bagus. Tapi di sini Kids yang sedang tumbang harus dihilangkan begitu saja. Immortality-nya nggak bisa bertahan dan bahkan shutdown didapatkan oleh teman belum juga ada suara jangan putar shutdown begitu saja. Meanwhile di sana bakal dikejar, Matilda-nya pun tumbang dan seorang Roger-nya bakal coba ngejar seorang Harley yang nggak berhasil digapai. Wow, retribution-nya bagus banget. Dan inilah Ozzy tidak bisa mendapatkan retribution-nya. Lord-nya diamankan oleh XCN. Walaupun mereka tumbangnya lebih banyak, itu worth it banget. Worth it banget untuk wipe out. Kalau wipe out itu beda cerita. Retri Warkop yang didapatkan oleh seorang Oji, tapi Isoken no problem. Alex Topan blow ke arah belakang menuju ke arah seorang Oji, tapi ternyata Likan Ponce kali ini nggak berhasil dapat apapun dan masih ada injektor yang baik dan tertinggal seorang diri killing spree didapatkan. Udah 3 player hilang, masih mau lebih. Lexi dari pilihan 03. Lexi, what are you doing right there? Lexi langsung ditumbangkan begitu saja. 0-3 dan 4 skornya. Belum terlalu bagus di menit ke-17 kali ini. Walaupun dapat Lordnya langsung hilang dan mereka overcommit padahal nggak ada yang up. Mereka itu kehilangan 2 orang. Oke. Ini benar-benar retribution yang bagus dari seorang Kids. Dia pede banget, tapi emang lebih enak itu nyolong dibandingkan itu pressure nggak sih? Pressure. Dan di sini Unstoppable Force digunakan tapi ejectornya kena kepada Aprilia yang sekarang coba untuk kabur menggunakan Dead Eye for an Eye, tapi lihat dikejar terus final blow. Oke, berhasil untuk coba kabur di sini dan akhir-akhirnya juga masih ada Matilda di sana untuk membuka guiding wind biar bisa kabur. Tapi ternyata bakal coba dikating begitu saja di arah top lane biar minionnya semua maju menuju ke arah turret kedua. Ejector nggak berhasil dikeluarkan, bakal coba cover mundur kembali sedikit demi sedikit. Di arah bottom lane pun Pakuitonya bakal coba untuk nge-push lagi perlahan ke arah para pemain dari tim XCN. Iya, XCN walaupun dari tadi mereka itu ke pick off terus ya, mereka masih memiliki 4.000 gold lead. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari late game sih yang harusnya memiliki keunggulan sih menurut gua XCN. Ya nggak sih? Tapi kalau menurut gua, walaupun XCN ada di late game, tapi satu. Apa? Kalau di sini dia nggak berhasil ngejaga kidsnya dan Lexi nggak berhasil nge-pick off salah satu di antara tim OP, itu mungkin beda kasusnya. Iya, karena ingat Roger menurut gua adalah salah satu marksman terkuat karena dia berdarah fighter juga. Iya, dia sustain-nya gede banget. That's why dia pakai War Axe. Bener, punya War Axe, sudah Endless Battle, Windtalker, dan itu item terakhirnya DHS. Betul. Jadi dia juga bukan cuman marksman fighter, tapi dia juga tank killer bisa dibilang dengan DHS itu, dan udah ada Immortality juga. Ini sih mati. DHS tambah sustain, Immortality tambah lagi, apalagi dengan hero-nya yang udah sustain-nya gede tanpa ada itu semua. Ini Esmeralda sih banyak bos. Iya. Esmeralda banyak ini pasti sudah bisa dipastikan. Asal keluarnya yang di awal. Iya, Oke, bakal coba dipaksa menuju ke arah seorang Pakuito. Melihat potensinya kali ini, Jauhheadnya bakal coba untuk mengcover, ternyata tidak. Asal dia ngebuka badan aja. Dia ngebuka badan karena itu semuanya bakal masuk. Deadly Magic, Poker Trick, Screaming Eagle semuanya bakal masuk. Ya, setuju banget sih. Di sini 40 detik lagi bakal ada Lord in Hands yang bakal spawn di dalam Land of Dawn. Dan Kids bagus banget ya. Kids bagus banget sih. Dia bagus banget retributionnya. Apakah ini dulu Kids tuh pernah di mana ya? Gak pernah lihat lagi gue. Pernah lihat lagi ya, tapi apa di Sensindo ya? WON-nya dia delete loh.
Iya. Dia jual WW-nya untuk Rose Gold dan juga Blood Gold. Iya, karena di sini dia tahu damage dari seorang Chang'e nggak bisa ditahan pakai WWN, jadi dia memilih untuk ke arah Rose Gold. At least on point situation dan tim Jebakan Trick dan juga kali ini masih bisa dihindari begitu saja. Ini adalah keputusan yang cukup buruk menurut gua karena Sorcilla di keluarga udah cukup banyak. Pasti ada panggilan alam dari para pemain dari tim OP untuk melakukan Lord kalau menurut gua. Iya, dengan mereka spend resources semua ke arah atas ini, midnya bakal mendapatkan pressure untuk tim OP dan Lordnya bakal spawn ini di mana OP bisa mendapatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan Lord. Alright, kita bakal lihat apakah seperti yang kita bincang, Lordnya bakal coba diamankan. Apakah Lordnya bakal coba dicolek, tapi satu buah Malefic Roar sudah diamankan oleh seorang Kids yang bakal tandanya Pakuito sekalipun colek-colek bakal hancur badannya kali ini. Iya, Malefic Roar-nya yang udah diamankan oleh seorang Kids ya. Kids atau Ozzy? Oke, coba dipaksakan. Kita nggak dapat, tapi ternyata Kids one by one situation melakukan mereka agak sedikit miss. Mundur untuk ke arah belakang. Lumayan dan recall begitu aja, tapi Benedetta sama-sama cutting di arah top lane. Tapi sejujurnya ini lebih diuntungkan kepada Benedetta yang lokasi cukup cepat terlihat. Meteor Shower terlalu sakit, berhasil mengubahkan hasil dari depan sana. Immortality-nya sudah hilang, Pos juga berhasil melakukan satu poin tambahan. Kal memilih untuk mundur, Ramsnya digocek begitu saja, masih mau dikejar, tapi ternyata Benedettanya tidak mau melepaskan Kal. Meanwhile di belakang sana Kids menjadi pilihan makanan empuk untuk para pemain dari tim OP. Likan Pos dikeluarkan, satu yang terakhir dan bahkan Immortality-nya pecah sebelum didapatkan. Dua hilang untuk kali ini. OP Esports berhasil mengamankan 3 player dari tim Action. Oke, tapi Aprilia udah balik lagi nih. 3-0 trade-nya sekarang XCN. Apa yang mereka harus lakukan? Meteor Shower sangat bagus. Aprilia terpaksa untuk kabur. Masih ada Rams, masih ada Aprilia. Dua side lanernya maju ke depan. Fuzzy menjadi target. Volley ke depan tapi tidak kena. Dan Lordnya dari tadi udah dicicil sama seorang Ozzy yang mendapatkan double kill. Ini bakal menjadi Lord yang tanpa kontes kecuali side laner dari XCN bisa melakukan sesuatu. Oke, dipaksa dengan lihat Mountain Satan, tapi ternyata kali ini para pemain dari tim XCN kehilangan Lord dengan cepat. Mirko 2 fight terpisah, memilih satu ke arah Kyle, memilih satu ke arah Kids, tapi ternyata buah hasil didapatkan oleh seorang OP. Bahkan di sisi baliknya Benedetta nggak dapetin apapun. Terlalu miskom kayaknya sih. Satu ambil ini, tidak ada arahan yang bener, yang beneran lurus di sini buat timnya. Dan itu yang kita bilang, apa yang bikin XCN kuat di game pertama, mereka tuh rapi banget. Di game ketiga kali ini, di game kedua juga mereka udah mulai hilang itu rapinya karena OP tiap kali mereka tuh suka banget bikinnya kacau tim fightnya. Dan sekarang dia itu sukses dalam game plan itu. Oke, Alexa final blow. Coba untuk clear minion saja di arah top lane sana. Sedangkan Fuzzy bakal tetap mengawal pergerakan di arah top lane. Dia bakal coba dapetin satu buah poin tambahan dulu, tapi nggak ada high ground kali ini. Dan di sisi lain dari tim XCN ada satu buah Alexa final blow yang harus dipakai di arah bottom lane. Karena nggak Lordnya sudah mengamuk. Dan Meteor Shower telah dikeluarkan, dilempar beras berapa satu leksinya pun masih ada Wizard terancam, tapi kali ini masih coba bertahan spesifikan karena tapi harus hilang begitu saja. 4 lawan 5 menuju ke arah belakang. Langsung ada sama Neblo, tersisa 2, dilempar kembali dan Winter Stranger tidak bisa menyelamatkan jiwa dan raga. Immortality sudah didapatkan oleh seorang Rams, tapi sepertinya akan kali ini gak bisa berbuat banyak, sudah hilang duluan. Kisina, this is it. OP Esports akankah menuju ke MDL Season 4? Congratulations kepada OP Esports yang mendapatkan slot yang terakhir. Lihat aja itu wajah-wajah kemenangan, wajah-wajah yang udah happy dari effort mereka, perjalanan mereka yang susah banget turun ke lower bracket dan akhirnya mendapatkan slot MDL. Sejarah untuk OP Esports.